bikin ini gitu ya Kong ya. Rumah Ini Al-Quran ya. Kokong dibayar berapa? Ya kalau kokong judulnya apalagi di kokong ada yatim ya. Ada Ada anak yatim. yatim piatu. Kalau biaya kokong nggak itu loh. Oh jadi Ya, gratis kok. ya istilahnya terserah kamu saja. Terserah. Ikhlas itu arti ikhlas itu udah nggak matok apa-apa Iya, bang tidak, ternyata. tidak masalah apa-apa. Assalamualaikum. Bun, Ya, ini kita di daerah Marunda. betul. Kita mau ngapain mari? Enaknya ngapain nih di Makan Marunda? seafood enak Bun. Wah. Makan seafood di sini mah, udah juaranya Bun. Tapi jalan siar kali ini memang betul di Marunda, tapi nggak ada hubungannya sama seafood. Lah terus? Justru berhubungan sama mayit, abang. Astagfirullahaladzim. Ada urusan apa sama mayit? Betul. Karena ini narasumbernya, Masya Allah, kisah inspiratif yang bisa kita ambil. Beliau ini seorang pemandi jenazah sekaligus pendiri dan pengajar Taman Al-Quran. Masya Allah. Udah gitu abang, ini dilakukan secara cuma-cuma gretong. Nggak gretong. dibayar? Iya, gratis. Wah, terus saya di sana ngapain Bun? Ya, pokoknya di sana nanti kita belajar cara memandikan jenazah. Nah, abang jadi jenazahnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi jenazah? Saya belajar mandi dong. Masa saya jadi jenazah? Orang belum mati. Lu jadi Abang contohnya nanti saya yang belajar memandikan, abang jadi jenazahnya ya. Ya jangan Bun, kenapa jadi saya sih? Buat remaja aja. Bukan satunya siapa sih yang tadi mau dijadikan jenazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ini Alhamdulillah. Pak Den. Iya, saya Aden, Kong. Ini kokong Jai. Nah, ini iya. Kong Jai yang mau ini mandiin yang mau jenazah. dipraktekin jenazah. Iya, betul. Enggak Kong, enggak. Enggak Bukan, kali ini itu memang aja. sudah disiapkan Contohnya. mejanya. Enggak. Ih, Bunda gimana sih Bun? Kan tadi aku bilang bang kesini udah. pengen Ya, buat belajar praktek mandiin doang. jenazah. Enggak, Ayo. saya yang mandiin bukan saya jadi jenazahnya. Ini saya tarik ini bagaimana? Ya. Ayo nggak apa-apa. Enggak. Belajar dulu mandiin jenazah. Belajar dulu. Abang Saya jadi mah cuma contohnya supir, ya. supirnya Bunda. Jadi tes dulu biar Ayo. supaya lebih enak ini. Betul, Jadi Kong. nggak ada rasa takut. Gimana kalau dibawa masuk aja langsung ya Iya, Kong ya? sudah, Ayo. Jangan, Ayo. saya Enggak ya orang buat Ayo, dipraktekin Kong, doang. Kong, saya mah ya Allah Kong, saya yang belajar mandiin bukan saya yang dimandiin. Kong, saya belajar mandi bukan saya yang dimandiin. Cuek aja cuek. Ah, Kong, jangan Kong ah. Jangan. Sudah ini kan belum ada ini. Kong, Allah. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo bang belajar mandiin jenazah. Ah, ini udah ada. Bercandain aja Bundanya. Udah ini udah ada udah. Kan buat bahan peraga. Iya, berarti kan bukan saya kan? Iya. Abang nggak jadi contoh yang mandiin. Nah sekarang Kong jelasin dah gimana cara mandiin jenazah yang baik dan benar Kong. Amin. Betul. Ya. Apa aja yang harus disiapkan Kong? Persiapan pertama tentunya tempat. Ketinggian tempat ini untuk memandikan jenazah ini ketinggiannya maksimal dari kaki sampai dengan muka, lebih tinggi bagian Kepala. kepala. Kemudian bagaimana caranya? Cara tahap awal bebersih. Bebersih untuk si jenazah. Gimana tuh Kong? Pertama, kita bersihkan bagian Telinga. telinga. Bersih. Terus bagaimana lagi? Setelah itu kita lihat bagian ini. Nah, ini di sini ada lubang hidung. Nah, kemudian bagaimana setelah ini sudah steril, tangan kita bersihkan. Begitu, kemudian lari ke bagian kaki. Kaki kita bersihkan. Sap utama, bagian
kiri dan bagian kanan. Steril. Kemudian bagaimana membuang kotoran alias najis? Usahakan kita iniin separuh duduk. Separuh duduk dari ini. Kemudian kita bersihkan bagian dubur yang sudah mengeluarkan kotoran. Kita bersihkan, air selalu ngocor. Tidak terputus. Tidak terputus. Terus selesai ini, nah baru kita mulai kita wudukan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengikuti prosesnya dari sholatnya, dari kafannya, ya benar ya Pak, kemudian dari memandikan sampai menguburkannya, dia ikut, maka dia akan dapat 2 kirot pahala. Berapakah 1 kirotnya? Itu sebesar gunung Uhud. Setelah memandikan, langkah selanjutnya Mengkafankan. Nah, jadi ilmu ini berkelanjutan Bang. Jadi mengurusi jenazah bukan kelar mandiin selesai, tapi ada fardu lagi namanya mengkafani sampai menguburkan. Ya betul. Abis ini kita mengkafani Kong. Mengkafani. Gimana kalau kita belajar mengkafani juga ya? Ayo. Ya siap. mengkafani ya terus terang Kokong juga punya inian dari asisten Kokong. Jadi beliau yang biasa ngitung asli. Siap. Ya Kong. Jadi Kalau gitu. kita bagi-bagi inilah. Ya. Ya Kong. Ya, monggo silakan Pak Kadip. Kalau gitu kita langsung aja yuk Bang. Ayo. Kita Belajar cara mengkafani. mengkafani, jangan saya yang dikafani. Iya. Ini Jenazah. Bapak Kardi yang biasa. Asisten. Ya, Bapak Kardi yang biasa untuk mengkafani, asistennya Kokong. Iya. Gimana Pak? Awalannya itu harus seperti apa? Awalannya untuk mempersiapkan kain kafan, terus dipotong-potong. Kalau untuk laki-laki itu 3 lembar. 3 lembar. 3 lembar. Terus panjangnya kira-kira ya 2 meter 30 cm. Nah, berikut bikin apa? Bikin baju atau rompi gitu ya. Terusnya ada surban juga dan juga ada celana. Celana seperti itu. Baru digelar, dikasih wangi-wangian ya. Seperti minyak, setelah itu baru nanti jenazah diletakkan, baru dikafani dari kaki dulu, kaki, terus kaki sudah rapi, baru ke bagian perut, ya perut sudah rapi, baru ke bagian kepala. Selesai dah. Nah itu kan biasanya kalau itu ada ikat-ikatannya ya Bun ya. Iya, diikat. Ada Ikatannya itu berapa ikat tuh Pak? Ikatannya itu bervariasi, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, tergantung ini ya. Yang enak 5 ya. Ganjil, ya kan Berarti itu ada di sunnah kaki, terus di dengkul sini, paha, baru di kaki, perut, baru di dada dengan iya, di ujung di kepala. ujung kepala ya. Seperti itu. Ikatannya dari kain kamar sendiri, digunting, disobek, thread gitu. Dari 3 helai tadi, 3 lembar tadi Iya, 3 lembar tadi, tambahan? 3 helai tadi disobek. Terusnya yang untuk anu juga disobek juga, untuk apa? Untuk rompi, untuk apa namanya? Untuk sarung ya, ada sarung juga. Itu disobek juga supaya nanti cukup. Itu kalau untuk mengkafani nih Pak, area mana yang terbuka? Buka, yang terbuka seperti itu. Muka yang terbuka. Oke. Oke, ini jadi udah semua nih, udah Udah diikat, udah apa? selesai. Selesai tinggal dibawa ke liang lahat. Ke liang lahat. Di bakal musola dulu, disolatkan. Oh, disolatkan Disolatkan dulu. Disolatkan baru. Ini ada salah satu hadis nih Bang, kata Rasul Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi barang wasallam. siapa yang mengikuti jenazah, prosesnya dari sholatnya, dari kafannya, ya benar ya Pak, kemudian dari memandikan sampai menguburkannya, dia ikut, maka dia akan dapat 2 kirot pahala. Berapakah 1 kirotnya? Itu sebesar gunung Uhud. Tapi kalau dia hanya mengikuti sampai proses sholat dan belum sampai menguburkan, dia dapat 1 kirot, yaitu yang besarnya sama dengan 1 gunung Uhud. Masya Allah. Uhud.
Iya, saya mohon izin. Mau Saya kemana, Kong? mau pulang dulu. Karena ada tamu agung ini. Agung ada di sini ya. Agungnya ada di sini kan. Ya, saya mau ke rumah dulu. Mohon. Tamu agung siapa, Pak? Ya, agung. Apa malaikat-malaikat kecil. Malaikat-malaikat kecil. Gimana kalau saya sama Bang Aden ikut kegiatan Engkong? Ya silakan, itu yang Boleh, diharapkan sama Koko. Oke, Ayo, langsung ayo berangkat. siap Kong, ayo. Ayo. Ini ke arah mana nih, Kong, kita, Kong? Jadi kita jembatan kiri. Oh, situ. Iya. Kong tuh udah berapa lama sih Memandikan mandiin jenazah. dan segala macamnya? Waduh, Koko kalau bicara begitu sudah lama banget ya? Sudah Udah lama. berapa? Ada 20-30 tahun? Diperkirakan ya, diperkirakan maksimalnya aja lah. Sudah 7 tahun ada. 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun. Umur Kokong berapa? Umur Koko sekarang ini 74 jalan. 74. 51. Masya Allah. Masih gagah ya, Ya, Bu. Alhamdulillah. Walaupun sudah tua umurnya, tapi amal solehnya banyak banget, Bang. Alhamdulillah, amin. Nih kata Allah, mana amila solehan min dzakarin au unta wa huwa mu'min. Ya, amin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa aja beramal soleh, laki-laki, perempuan, asal dia beriman. Seperti Amin, Kokong ini, amin, Masya Allah. amin, amin, ya Allah. Laki-laki beriman, kemudian punya amal soleh ya. Hayatan thayyibah, Allah kasih kehidupan yang baik. Salah satunya ini mengajar anak-anak, malaikat kecilnya katanya. Iya. Malaikat kecil itu ternyata santri-santrinya Kokong gitu Iya, iya. Inilah, ini malaikat kecil Koko. Iya. dia Ayo ini, malaikatnya. ini sama, Iya, sama ibu. satu-satu Ya, pintar. ayo, ya. Ayo. Ayo. Ayo, cium Ini tangan pada sama mau ngaji ibu apa aja. gimana ini, Kong? Mau ngaji semua Mau ngaji? ini. Iya. Adik-adik pada mau ngaji? Ya udah berangkat ayo. Iya, Ayo. Mana Oke, Andre? kita berangkat ke tempat pengajian. Ayo. Yuk langsung. Oh ini malaikat kecil Iya, Kokong ini nih, malaikat Masya kecil. Allah. Ini dia paling kecil. Paling kecil umur berapa nih Kong? Ini 3 tahun lebih doang ya. Allah. Ini. Kira-kira Kokong tuh orangnya gimana? Dari kamu deh. Satu kata. Ramah. Ramah. Kokong gimana orangnya? Keren. Wah, keren. Kalau ini Kalau kamu satu kata buat Kokong apa? Sayang. sayang. Masya Allah. Ini di Taman Al-Quran yang Kokong ajar nih udah berapa tahun Kong? Ini ngajar? di sini khusus dari majelis Al-Quran itu sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun berjalan. Dari majelis ini. Iya. Koko ngajar 7 tahun. Langsung datang orang dari majelis, Bapak Dr. Andes Sahuri. Jadi bikin ini gitu ya Kong ya. Iya. Rumah Al-Quran ya? Kokong dibayar berapa? Sama siapa? Iya, mana anak ini emang enggak. Iya. Ya kalau Kokong judulnya, apalagi di Kokong ada yatim ya. Ada anak yatim piatu. Yang awalnya anak yatim piatu Kokong ada 7. 7 orang. Ya Kokong sebenarnya minat Kokong mau ngituin anak-anak yatim. Kalau biaya Kokong nggak ngituin loh. Oh, jadi gratis Kong. Ya istilahnya terserah kamu saja. Terserah. Ikhlas itu arti ikhlas itu udah nggak matok apa-apa Iya, Bang ternyata. Tidak matok apa-apa. Iya. Berkah deh. Oh, Kong, berkah Kong. Ya alhamdulillah anak-anak juga dipadati sama anak-anak segini nih 4 tahun. Ini yang paling kecil 3 tahun sekian. Kemudian ada lagi yang lebih kecil dari ini tapi lagi istirahat tidur. Dia hari. Ini tempatnya. Oh, ini. Itu aja. Ini tempatnya. Iya. Tempatnya sebegini sederhana dah. Tidak kalau apa-apa. musim Sederhana. hujan kebanjiran. Oh, karena banjir juga. Jadi sementara diistirahatkan dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong, ini apa yang mau diajarkan untuk anak-anak? Yang Kokong ajari kepada anak-anak tentang tegonya ini yang berbentuk huruf gundul tanda titik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nanti kamu jawab ya. Nih. Ini 3. Ini huruf ain. Tanda titik 3. Dibacanya apa? Nggak atau eng. Ya. Nah, Kokong buatkan ini rumusan perpanjangannya. Umpama kita titik 3 di atas, titik 3 di atas amja. Ya, cukup segitu aja. Mulai. Ya, mulai. Siapa yang bisa? Ya. Ngambil orang itu. Apa yang mau diambil sama orang itu? Sedang ngambil Al-Quran. Nah, dia di sini Quran. Al-Quran. Al-Quran. Ya, begitu. Masya Allah. Jadi selain Al-Quran, ini juga kalau saya bilang ini bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Karena sebagian kitab-kitab itu artiannya ada yang seperti ini, Iya, Maya. iya. Jadi anak-anak ini bukan hanya alif, bata, Tidak. sa. Kata Iya. Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatzhumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Jadi di mana ada suatu perkumpulan, di situ dalam perkumpulannya belajar Al-Quran dan mentadaburinya. Salah satunya mentadaburinya ini mempelajari bahasanya dan lain sebagainya, tajwid dan imla dan lain sebagainya. Illa nazalas alimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah, Amin. itu rasa tenang. Iya. Jadi anak-anak hatinya tenang kalau Iya. belajar Al-Quran. Amin, amin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunin rahmat. Iya. Wa hafathumul malaika, dikelilingin sama malaikat. Dan juga yang terakhir, mereka ini dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Masya Allah, jadi mudah-mudahan Taman Al-Quran atau Rumah Al-Quran ini menjadi berkah ya. Amin, Kong, ya. amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini udah berapa generasi nih Kong? Ini Kong. Ini masuknya dari generasi ketiga ya, Ulpa ya? Sudah generasi Iya. ketiga. Al-Quran ini generasi kedua. Yang pertama, generasi yang pertama ini ya Alhamdulillah beliau anugerah dari Allah hidayah. Yang insya Allah juga beliau akan ini ke tanah Indonesia. Di sini ada bacaan pengajian Al-Barki. Beliau punya ide, bukan dari Koko, bukan. Ide beliau. Sekarang beliau di Al-Azhar, sekolah di Mesir sono. Mudah-mudahan Taman Al-Quran ini menjadi penolong kita nanti di Amin. yaumil kiamah. Karena sesungguhnya yang akan menolong kita adalah amal kita. Amin. Al-Quran yang selalu kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Amin. Di dalam Al-Quran, di dalam kuburan itu kita semua sendiri. Amin. Tapi yang akan nolong kita adalah amal. Ini adalah bentuk amalnya Kokong ya Bang Amin, ya. amin. Mengurusi jenazah itu amal soleh. Iya. Mengurusi anak-anak itu juga amal soleh. Dan mudah-mudahan inilah yang akan membanggakan Kokong nanti di yaumil kiamah. Amin. Ya Amin Allah. ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bun, Kokong, saya pengen manggil nih beberapa siswanya Kokong untuk maju ke depan. Coba kamu, nah kamu yang paling kecil juga maju sama kamu deh. Sini maju, ayo naik, sini maju ke depan. Ayo, siapa kamu namanya tadi? Hamzah, Hamzah sini Hamzah, sini Hamzah. Wah, maju ke depan, maju ke depan. Hamzah sini. Iya. Nih, kakak mau tanya ke kalian. Jawabnya satu-satu ya. Satu kata untuk Kokong. Kira-kira Kokong tuh orangnya gimana? Coba dari kamu deh. Satu kata. Ramah. Ramah. Oh, Kokong tuh ramah Masya Allah. katanya. Baik ya Kokong ya? Yang ini Kokong gimana orangnya?
Gelang. Kalau kamu kata-kata buat Kokong apa? Sayang. Sayang, Masya Allah. Mudah-mudahan Kokong selalu diberikan kasih sayang oleh Allah SWT.